Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Arjuna dan Rose dari Office Boy jadi mantu bos. Pagi itu Jakarta sedang manis-manisnya. Langit biru bersih, matahari belum panas, dan Arjuna sudah berdiri di lobi kantor sejak pukul 7:05. Pakaiannya sederhana, kemeja putih yang sudah disetrika sendiri malam tadi, celana bahan, warna abu, dan sepatu hitam yang licin seperti baru beli, padahal cuma dilap pakai minyak goreng sisa semalam. Arjuna, pria muda asal Brebes, berusia 26 tahun, bekerja sebagai office boy di perusahaan milik Arya Wiguna. Kerjaannya tidak mulek-mulek, mulai dari bikin kopi, antar dokumen, bersihin ruang rapat, sampai sesekali diminta beliin nasi goreng untuk para manajer yang doyan telat sarapan. Tapi ada satu hal yang bikin Arjuna beda dari offline. Dia selalu tersenyum. Bahkan saat lift rusak dan harus naik tangga ke lantai 5, sambil bawa termos air panas, dia tetap tersenyum. Kadang sambil nyanyi lagu dangdut yang liriknya diganti-ganti. Arya Wiguna, bos tempat Arjuna kerja, adalah pria paruh baya yang sudah lebih dari 20 tahun merintis perusahaannya dari nol. Namanya besar di bidang properti. Orang-orang di kantor segan padanya. Tapi diam-diam tahu bahwa Pak Arya sebenarnya lembut hatinya, terutama kalau urusan keluarga. Arya menikah dengan wanita bule asal Rusia bernama Jessica. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak perempuan bernama Rose. Wajah Rose bule total, matanya biru terang, kulitnya putih bersih, rambutnya pirang panjang tergerai. Tapi Rose tidak seperti anak orang kaya pada umumnya. Dia lumpuh sejak kecelakaan saat remaja. Kakinya tak bisa digerakkan. Sejak itu, dia lebih banyak di rumah. Jorong keluar, lebih banyak diam. Dan jujur saja, sifatnya agak kaku, dingin, kadang sinis. Arjuna sudah cukup lama tahu siapa Rose. Beberapa tahun terakhir, Arya sering menyuruh Arjuna untuk membantu anaknya itu di rumah. Bukan sebagai perawat, lebih ke asisten pribadi setengah hari, bikin minuman, bantu ambilkan buku, bantu dorong kursi roda kalau Rose ingin ke taman belakang. Kadang juga bantu setel Netflix karena remote-nya entah kenapa sering hilang. Yang lucu, setiap kali Arjuna datang, suasana rumah jadi ramai. Arjuna suka celetukan aneh. Contohnya waktu Rose minta tolong ambilkan jus jeruk, dia bilang, mau jeruk yang manis atau yang lagi galau Mbak Rose? Rose biasanya hanya mendengus, tapi sesekali tersenyum kecil. Bahkan pernah tertawa dayam-dayam sambil menutup mulut. Jessica, ibunya Rose, sempat kaget waktu tahu Arjuna yang bantuin anaknya di rumah. Tapi setelah melihat sendiri bagaimana Arjuna memperlakukan Rose dengan sopan dan sabar, Jessica jadi senang juga. Arjuna selalu tahu batas, tidak pernah melanggar privasi, tapi tetap hangat dan ringan tangan. Arya sudah lama memperhatikan. Semakin hari dia makin yakin Arjuna adalah tipe pria yang jarang ada di dunia ini. Tidak banyak bicara soal kebaikan, tapi langsung bertindak. Sopan, tapi tidak kaku. Lucu, tapi tidak kurang ajar. Maka diam-diam, Arya menyimpan rencana. Suatu malam, Arya dan Jessica mengundang Arjuna makan malam di rumah mereka. Katanya sih, sekadar terima kasih, karena Arjuna sudah membantu Rose selama ini. Rose tampil cantik malam itu. Gaun tanpa lengan bermotif bunga-bunga, duduk anggun di kursi roda. Wajahnya sedikit dandan, lipstik tipis, rambut digulung santai. Arjuna datang pakai batik pinjaman dari temannya.
kelihatan gugup, tapi tetap bawa senyuman. Di meja makan, suasana agak canggung di awal. Arya buka obrolan soal kantor, lalu mulai mengarah ke urusan pribadi. Sampai akhirnya dia berkata, "Jun, kamu udah lama kerja sama saya. Saya lihat kamu orang baik. Saya dan Jessica udah lama mikir kalau kamu cocok jadi bagian dari keluarga kami." Arjuna sempat bengong. Rose yang sedang mengunyah ayam bakar tiba-tiba keselak. Air, kata Rose sambil batuk pelan. Arjuna panik. Dia langsung berdiri, menuang air dari teko ke gelas, lalu sodorkan dengan 2 tangan. Pelan-pelan minumnya. "Mbak, nanti saya pijit tenggorokannya pakai doa," katanya setengah bercanda. Jessica menahan tawa. Arya tersenyum lebar. "Baru ngomong perjodohan aja, udah perhatian begitu ya, Mah?" kata Arya sambil menatap istrinya. Rose memutar mata. "Papa, serius?" Suaranya agak tinggi, tapi pipinya memerah. Arjuna masih berdiri, bingung, salah tingkah. Rose mencubit lengan Arjuna pelan. "Dasar op iseng," katanya sambil pura-pura sebal. Tapi semua orang tahu, cubitan itu bukan marah, itu malu. Dan malam itu, di meja makan rumah mewah itu, sebuah cerita dimulai. Bukan tentang op dan majikan, tapi tentang 2 orang yang mungkin sebenarnya sudah lama saling peduli, cuma terlalu gengsi untuk mengakuinya. Sejak makan malam itu, suasana rumah Arya Wiguna berubah. Tidak jadi heboh seperti sinetron, tidak juga hening seperti rumah tanpa listrik. Tapi, aneh. Kayak ada sesuatu yang ngambang di udara. Bukan bau sate sisa tadi malam, tapi perasaan canggung yang menggantung antara 2 orang, Rose dan Arjuna. Esoknya, Arjuna datang. Seperti biasa, bukan sebagai op kantor, tapi asisten pribadi setengah hari. Tugasnya jelas, membantu Rose menjalani aktivitas sehari-hari di rumah. Jessica dan Arya sibuk dengan urusan perusahaan. Jadi Rose butuh bantuan untuk hal-hal kecil yang tidak bisa ia kerjakan sendiri. Pagi itu Rose duduk di teras belakang. Rambutnya dikuncir 2 seperti anak SMA. Bajunya santai, tank top biru dan celana pendek selutut. Di sebelahnya ada buku yang terbuka tapi tak dibaca. Dan segelas jus jeruk yang sudah tinggal setengah. Arjuna muncul dari dapur sambil bawa roti panggang. "Ini toasnya, Mbak." "Nggak gosong, tapi juga nggak istimewa, biasa aja. Kayak nasib saya," ucap Arjuna sambil meletakkan piring di atas meja. Rose tidak menanggapi, tapi matanya sempat melirik sebentar, lalu kembali ke arah taman. "Kenapa diam aja? Marah? Karena papa kamu bilang mau jodohin kita?" Rose tetap tidak menjawab, tapi ia meraih roti panggang itu dan menggigit pelan. "Kalau Mbak Rose nggak suka, saya bisa mundur kok. Pelan-pelan." Gaya mundurnya model ninja. Tiba-tiba hilang dari rumah. Rose menahan senyum, tapi tidak mau kalah. "Kamu, nggak usah, GR. Papa kamu itu kadang suka asal ngomong." "Bukan papa saya, Mbak. Papa kamu." "Saya belum diangkat anak, baru diangkat teko," balas Arjuna cepat. Akhirnya Rose tertawa kecil. Tangannya menutupi mulut, seperti berusaha menyembunyikan ekspresi. Arjuna duduk di kursi taman sebelah Rose. Dia mengambil segelas jus yang sudah mencair, lalu menggantinya dengan jus baru dari nampan kecil di tangannya. Tanpa diminta, tanpa banyak bicara. "Sebenarnya," kata Rose, suaranya pelan, "kamu kenapa sih? Bisa segitu sabarnya?" Arjuna menoleh. "Sabarnya kenapa? Ke Mbak Rose? Atau ke nasib hidup?" "Keduanya," jawab Rose datar. Arjuna tertawa pendek. "Kalau ke nasib hidup, saya nggak punya pilihan. Tapi kalau ke Mbak Rose, ya karena saya tahu Mbak Rose bukan galak, cuma jaga diri aja. Saya ngerti." Rose menatap kosong ke depan. Angin menggerakkan beberapa helai rambutnya. Arjuna tidak bicara lagi, hanya menunduk dan memainkan botol semprot kecil di tangannya. Beberapa detik kemudian, Rose berkata, "Kamu tahu saya lumpuh sejak umur 16 kan?" "Tahu. Saya dikasih tahu Bu Jessica waktu awal kerja di sini. Saya dulu atlet balet," lanjut Rose. "Tiap minggu ikut lomba, piala udah sampai numpuk di lemari. Tapi pas kecelakaan motor waktu liburan di Bandung,
semua itu langsung hilang. Nggak bisa joget, nggak bisa muter, bahkan nggak bisa berdiri. Arjuna menengok perlahan, matanya serius. Saya kira dunia saya selesai waktu itu. Lanjut terus. Orang-orang berubah. Teman-teman saya mulai menjauh. Cowok yang dulu sok perhatian tiba-tiba hilang. Saya jadi dingin karena saya capek. Saya nggak percaya orang tulus lagi. Arjuna mengangguk pelan. Ia tidak menyela. Rose menarik napas dalam. Makanya saya agak takut waktu papa ngomong soal kamu. Saya takut kamu juga cuma baik karena kasihan. Arjuna berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah taman sebentar. Lalu kembali membawa sebuah bunga Kamboja jatuh dari tanah. Ia bersihkan sedikit, lalu meletakkannya di meja. Kalau saya kasihan, saya nggak akan bolak-balik ke sini tiap hari, Mbak. Kasihan itu bentar, terus lupa. Tapi kalau saya tetap datang, tetap bantuin, tetap bikin jus jeruk, walau nggak pernah diminum, berarti ya, saya niat. Rose diam, matanya sedikit berkaca. Saya tahu saya cuman op. Saya nggak ganteng, nggak kaya, tapi saya juga nggak main-main. Loh, Sela Rose, cepat. Siapa yang bilang kamu jelek? Arjuna pura-pura terkejut. Mbak Rose suka ya sama saya? Rose mendesis. Jangan GR, tapi tadi bilang saya ganteng. Karena kamu bisa bikin roti panggang rapi. Berarti nanti kalau saya masak nasi goreng, nilainya nambah. Rose tertawa kecil lagi. Kemudian tanpa banyak bicara, ia mengambil sisa roti panggang dan menyuap perlahan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rose membiarkan dirinya ngobrol panjang tanpa merasa perlu menjaga jarak. Arjuna, seperti biasa, tetap ringan tangan dan suka celetukan, tapi tidak pernah melewati batas. Dan meskipun tidak diucapkan dengan jelas, suasana pagi itu terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Seperti ada pagar tinggi yang mulai retak sedikit demi sedikit. Tanpa perlu pengakuan, tanpa harus buru-buru. Hari Rabu datang dengan mendung tebal. Udara Jakarta sedikit lebih dingin dari biasanya. Di rumah besar keluarga Wiguna, suasana pagi tenang. Jessica sudah berangkat ke galeri lukis miliknya di Kemang. Arya masih di ruang kerja lantai 2. Rose, seperti biasa, duduk di ruang tengah dengan laptop di pangkuan, mengenakan dress musim panas bermotif bunga yang ringan dan lembut. Kursi rodanya terparkir rapi di dekat rak buku. Arjuna datang 5 menit lebih cepat dari jadwal, bawa 2 kantong plastik isi roti dan 1 bungkus besar kopi bubuk. Sejak peristiwa cubitan malu-malu di meja makan, Arjuna jadi agak kikuk tiap masuk rumah ini, tapi tetap saja senyumnya tidak berubah, celetukannya malah makin aneh. Permisi Mbak Rose, saya datang bukan mau ngelamar, cuma mau ngantar kopi, katanya dari depan pintu ruang tengah. Rose melirik sekilas, lamar juga nggak apa-apa sih. Asal kamu bawa cincin, bukan kopi. Arjuna langsung berdiri tegak, siap. Nanti saya tukar bungkus kopi ini dengan kotak kecil, tapi isinya jangan kaget ya. Isinya masih kuaci. Rose terkekeh. Arjuna masuk dan langsung menyusun sarapan kecil di meja kecil depan Rose. 2 potong roti tawar, isi selai kacang, segelas susu dingin, dan sepiring kecil buah potong. Kamu ini apa chef sih? Tanya Rose. Chef ekonomi, Mbak. Masak seadanya, rasanya tak seberapa. Tapi niatnya melebihi masakan bintang 5. Jawab Arjuna sok puitis. Tiba-tiba Rose berkata, hari ini, aku yang kasih tugas buat kamu. Arjuna menghentikan gerakan tangannya yang sedang merapikan piring. Serius? Jangan bilang disuruh nyapu atap rumah, Mbak. Soalnya kemarin saya mimpi kepleset dari genteng. Rose mengangkat alis. Kamu percaya mimpi? Kalau mimpinya naik gaji, saya percaya banget, kata Arjuna cepat. Rose menggeleng pelan, tapi tersenyum. Lalu ia menunjuk rak buku. Lihat rak buku itu. Aku pengen kamu susun ulang isinya. Urutkan dari yang paling tebal sampai yang paling tipis. Down harus to who. Isinya juga. Arjuna menelan ludah. Ada sekitar 200 buku di sana. Tebalnya macam kamus. Dan semuanya bahasa Inggris, Mbak. Saya op, bukan pustakawan PBB, kata Arjuna pelan. Rose menaikkan dagunya. Tapi kamu op spesial kan? Katanya siap bantu apapun. Arjuna mendesah.
Baiklah, tapi kalau saya hilang 2 hari ke depan, tolong kabari polisi ya. 1 jam pertama, Arjuna mulai membaca judul buku sambil menumpuknya di lantai. Buku tentang psikologi, seni Eropa, novel klasik, bahkan biografi pelukis Rusia. Beberapa ia bisikan pelan, ini tebelnya kurang ajar. Atau, yang nulis ini pasti insomnianya parah. Rose diam saja, sambil sesekali mengamati dari balik laptopnya. Tapi diam-diam, ia memperhatikan Arjuna dengan lebih teliti. Cara Arjuna menggulung lengan bajunya, keringat tipis di pelipisnya, dan wajah seriusnya yang lucu waktu mencoba menerjemahkan kalimat bahasa Inggris dengan aplikasi di ponselnya. Ini apa coba? The origin of something. Ah, susah amat sih, gumam Arjuna sambil membuka Google Translate. 2 jam berlalu, Arjuna sudah mulai nyaris menyerah, tapi lalu Rose memanggil. Jun. Arjuna berdiri tegak. Iya, Mbak Rose, aku cuma mau bilang, aku iseng. Tadi, Arjuna melongo. Iseng? Iya, aku cuma pengen lihat kamu panik. Jadi, buku-buku ini gak usah disusun. Rose menggeleng, gak usah. Arjuna terdiam 5 detik, lalu duduk lemas di lantai. Saya korban prank. Mbak, ini pelecehan emosional. Rose tertawa. Kali ini benar-benar keras. Muka kamu lucu banget waktu ngeluh pakai bahasa Inggris itu. Arjuna menatap langit-langit rumah. Kalau saya pingsan sekarang, tolong siram saya pakai air dingin ya. Bukan, kopi pet. Rose mendekatkan kursi rodanya. Kamu kesal? Arjuna melirik, lalu menggeleng. Gak, saya Mbak. Op itu harus sabar, udah biasa disuruh. Tapi hari ini saya baru sadar satu hal. Apa? Saya rela disuruh yang aneh-aneh. Asal kamu senyum kayak tadi. Itu udah cukup. Rose terdiam, pandangannya berubah. Tidak seperti biasanya, ada 1 detik di mana ia nyaris lupa kalau ia sedang duduk di kursi roda, lupa kalau ia punya masa lalu yang pahit, lupa kalau dunia pernah terasa tidak adil. Sebab sore itu, ada Arjuna yang bersedia capek, dibecandain, dan tetap tertawa meski jadi korban iseng. Dan Arjuna, di sisi lain, seperti mulai masuk ke ruang yang dulu tertutup rapat dalam diri. Rose, tidak dengan pintu yang didobrak, tapi dengan candaan receh dan segelas susu dingin. Pagi itu rumah keluarga Wiguna tampak lebih hidup dari biasanya. Suara panci dari dapur, aroma mentega dari oven, dan langkah kaki kecil Arjuna yang sibuk mondar-mondir membuat suasana rumah seperti pagi di homestay. Arjuna datang lebih pagi dari biasa. Katanya tadi malam mimpi makan bareng keluarga sendiri. Terus bangun-bangun kepikiran pengen bikin sarapan beneran. Di meja makan, Arya Wiguna duduk sambil membaca koran. Kumisnya belum disisir. Wajahnya masih separuh ngantuk. Tapi Pikachu, bau roti panggang dan telur dadar keju. Matanya mulai melek. Wah, ini bau-bau internasional, gumamnya. Bukan internasional, Pak, jawab Arjuna sambil meletakkan piring. Ini menu sederhana, telur dadar isi cinta, dan roti panggang setia. Arya menurunkan koran. Setia sama siapa? Sama gaji bulanan, Pak, jawab Arjuna cepat. Arya tertawa kecil. Jessica datang beberapa menit kemudian. Ea sudah rapi, rambut diikat kuda makeup tipis, parfum khasnya tercium sampai dapur. Begitu duduk di kursi, Jessica langsung kaget. Kamu masak ini semua, Jun? Arjuna mengangguk bangga. Saya tidak bisa mengubah dunia, Bu. Tapi saya bisa mengubah sarapan jadi lebih enak. Arya dan Jessica saling pandang, lalu tersenyum kecil. Di Yujeng Mei ya? Rose muncul dengan kursi rodanya. Ia mengenakan kaos putih longgar dan legging hitam. Rambutnya dikuncir asal-asalan. Wajahnya belum sepenuhnya bangun, tapi matanya langsung tertuju ke meja makan. Apa ini? Katanya datar. Sarapan sehat, jawab Arjuna. Tanpa nasi, tapi penuh perhatian. Jadi kamu masak buat semua orang? Kalau saya cuma masak buat Mbak Rose, nanti dibilang pilih kasih. Rose melirik sekilas, lalu memutar kursinya ke arah meja. Ia berhenti pas di samping Arjuna. Telur dadarnya gosong dikit, katanya sambil menunjuk piring. Arjuna langsung merespons. Gosong itu bagian dari hidup, Mbak. Yang penting bagian dalamnya masih lembut.
Arya tertawa lagi. Jessica Ike senyum. Tapi yang paling menarik adalah ekspresi Rose. Ia tidak lagi memasang wajah datar seperti biasanya. Kali ini, ada senyum kecil yang ia tahan-tahan, sambil memindahkan piring ke pangkuannya. Beberapa menit berlalu, mereka makan bersama, masing-masing menikmati sarapan buatan Arjuna. Sesekali Arya membuka obrolan soal kantor. Jessica menimpali dengan cerita galeri lukisnya. Dan Arjuna, seperti biasa, menyelipkan celetukan receh di sela-sela. Sampai akhirnya, Arya meletakkan sendoknya dan memandang. Rose, kamu udah tahu? Ya, soal rencana papa, katanya pelan. Rose menghentikan gerakannya. Rencana apa? Yang waktu malam itu? Jawab Arya sambil melirik Arjuna. Oh, kata Rose pendek. Jessica ikut masuk ke pembicaraan. Kita serius, Rose. Bukan bercanda. Rose tidak langsung menjawab. Ia menyuap potongan roti. Lalu tiba-tiba tersedak, napasnya tersendat. Tangannya refleks menepuk dada. Jessica dan Arya langsung panik. Rose, teriak Jessica. Arjuna yang duduk paling dekat langsung berdiri, ambil gelas air dari samping, lalu dengan cepat menyodorkannya ke Rose. Pelan, Mbak, minum dulu. Jangan panik, tarik napas lewat hidung. Ucapnya tenang. Rose meminum sedikit air. Wajahnya merah, tapi tidak sampai keluar air mata. Setelah beberapa detik, ia tenang. Jessica memegang tangan Arya. Matanya berkaca. Arya sendiri menatap Arjuna dengan ekspresi campur aduk. Baru ngomong perjodohan aja udah perhatian kayak gitu, ucap Arya sambil memandang istrinya. Perhatian Arjuna ke anak kita. Jessica mengangguk. Dia nggak cuma sigap, tapi tenan. Kayak tahu harus ngapain. Arjuna hanya tersenyum. Saya udah biasa, Bu. Mbak Rose tuh kadang sok kuat, tapi saya tahu batasnya di mana. Rose menoleh pelan ke Arjuna. Matanya tajam. Sok tahu, gumamnya. Arjuna membalas dengan suara lebih pelan. Tapi suka kan? Rose mencubit lengan Arjuna. Kuat. Sampai Arjuna meringis dan hampir menumpahkan segelas jus. Aduh, Mbak Rose ini cubitannya kayak becak ditabrak truk. Arya dan Jessica tertawa. Suasana tegang berubah jadi hangat lagi. Tapi di tengah semua itu, tak ada yang tahu. Rose menyimpan perasaan aneh di dadanya. Ia tidak marah betulan saat Arjuna menggoda, dan ia juga tidak menjawab saat Arya menyinggung soal jodoh. Tapi ada satu hal yang ia sadari pagi itu. Arjuna bukan lagi cuman op di matanya. Bukan lagi cuma cowok lucu yang suka bercanda dan bikin kopi enak. Tapi seseorang yang bisa membuatnya tidak merasa sendirian. Hari itu, Arjuna tidak datang ke rumah seperti biasa. Ia izin ke Arya karena harus ikut ibunya berobat ke klinik. Ibu Arjuna tinggal di pinggiran Depok. Rumah kecil berdinding cat kusam, tapi halaman depannya penuh tanaman lidah buaya. Arjuna pulang kampung setengah hari, naik kereta, lalu angkot. Di sisi lain Jakarta, rumah keluarga Wiguna terasa sedikit lebih sepi, tanpa suara Arjuna yang biasa ribut sendiri di dapur. Rose duduk di dekat jendela ruang tengah, laptop terbuka, dokumen, kerja menumpuk, tapi matanya malah melayang keluar jendela. Dia melirik jam, sudah lewat dari jam Arjuna biasanya datang. Entah kenapa, hening membuat rumah ini seperti kembali ke masa lalu. Dingin, kaku, sunyi. Ia menyender di kursi rodanya, lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Jessica yang sedang menata bunga di ruang makan menoleh dan berkata, Rose, kamu tunggu ya. Mama bukain. Jessica berjalan menuju pintu. Begitu dibuka, terlihat seorang pria bule berdiri di depan. Tingginya sekitar 185 cm, rambut coklat terang, tubuh atletis. Wajahnya familiar. Jessica langsung memeluknya. Kevin, wah, kamu makin tinggi ya sekarang. Kevin tertawa, itu karena udah lama gak ke Jakarta. Tante Jess, Rose menoleh cepat saat mendengar suara itu. Kevin masuk ke ruang tengah. Ia langsung menghampiri Rose dengan senyum lebar. Rose mengerutkan kening. Kevin, lama gak ketemu ya?
kata Kevin sambil jongkok di samping kursi. Roda Rose. Rose terdiam sejenak. Terakhir kali mereka bertemu adalah saat Rose masih duduk di SMA Internasional. Kevin adalah sahabat sekaligus mantan gebetannya. Dulu mereka sering bareng ke pameran seni, nonton konser, sampai naik motor bareng keliling Bali. Kamu balik ke Jakarta? Tanya Rose akhirnya. Kevin mengangguk. Kerja di Singapura sekarang, tapi ada proyek gabungan sama perusahaan papa kamu. Jadi mampir ke sini. Jessica tersenyum. Kevin sekarang arsitek profesional, sudah punya 3 proyek properti di Asia. Rose menelan ludah, tangannya mencengkeram sisi kursi roda. Kevin mengobrol dengan santai, membahas masa lalu, memuji rambut Rose yang kini lebih panjang, lalu tanpa sadar menyentuh tangan Rose. Aku masih ingat semua hal tentang kamu, termasuk waktu kamu suka minum susu rasa vanila tiap sore, katanya. Jessica tertawa. Iya, sampai kulkas habis terus. Rose diam, senyumnya tipis. Tapi hatinya mendadak penuh keraguan. Dulu, sebelum kecelakaan, Kevin pernah menyatakan perasaan, tapi hubungan itu tidak berlanjut karena keluarga Kevin pindah ke luar negeri. Sejak kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh, Rose tidak pernah menjalin hubungan serius dengan siapapun. Semua berubah, termasuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, Obi kamu mana? Katanya lucu ya orangnya. Tanya Kevin santai. Jessica menjawab, Arjuna lagi pulang ke rumah ibunya. Anak itu luar biasa. Kamu harus ketemu dia. Rose tidak menjawab, tapi pikirannya berkelana ke Arjuna, cowok kampung yang tiap pagi menyajikan sarapan, membuat celetukan konyol, dan selalu tahu kapan harus serius. Lalu dia melihat Kevin, mantan, masa lalu, punya karier bagus, tampan, cerdas, dan sekarang kembali hadir. Di dalam dirinya mulai muncul pertanyaan aneh. Haruskah ia membuka peluang pada Kevin lagi? Atau kenapa ia malah membandingkan Kevin dengan Arjuna? Beberapa menit kemudian, Kevin pamit. Sebelum pergi, ia menatap Rose cukup lama. Kalau kamu nggak keberatan, mungkin kita bisa makan malam bareng nanti, katanya. Rose hanya mengangguk. Lihat nanti ya. Setelah pintu tertutup dan Kevin pergi, Jessica menatap putrinya dengan sorot penuh makna. Kamu senang Kevin datang? Rose tidak menjawab cepat. Ia hanya berkata, dia masa lalu mah. Jessica mendekat, lalu duduk di samping Rose. Tapi masa lalu kadang datang untuk memperbaiki masa depan. Rose menoleh, atau untuk menguji yang sedang ada sekarang. Jessica tersenyum kecil. Kamu yang tahu jawabannya. Sore harinya, Arjuna datang ke rumah. Rambutnya berantakan, bawa oleh-oleh keripik singkong dari Depok. Maaf telat, Mbak. Ibunya saya minta ditemenin beli obat dan bawain telur ayam. Saya juga bawa keripik buat ibu dan Pak Arya. Rose menatap Arjuna, lalu berkata datar, tadi Kevin datang. Arjuna membuka sepatu, lalu menoleh. Kevin, teman lama, jawab Rose. Arjuna diam beberapa detik. Oh, yang bule itu ya, yang dulu sempat suka kamu? Rose heran. Kok kamu tahu? Arjuna menyengir. Mbak suka ngomong waktu tidur, saya dengar. Pas dulu ketiduran di sofa, kamu ngigau nyebut nama Kevin. Saya kira itu nama tukang laundry. Rose menahan tawa, tapi gagal. Kamu ini aneh banget. Arjuna hanya duduk di lantai, menatap Rose, lalu berkata pelan. Kalau dia datang buat deketin kamu lagi, saya nggak bisa larang, tapi saya bisa bersihin lantai rumah ini, biar dia kepleset. Rose tertawa kecil, tapi dalam tawa itu ada haru yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Dunia yang dulu pernah ia tinggalkan datang lagi, tapi dunia yang sekarang terasa lebih nyata. Dan Arjuna, entah kenapa, selalu bisa membuat ia merasa utuh, bahkan saat dirinya tidak bisa lagi berdiri. Malam itu, meja makan keluarga Wiguna terasa berbeda. Lilin-lilin pendek menyala di tengah meja. Aroma ayam panggang buatan Jessica menguar ke seluruh ruang makan. Arya sudah duduk di ujung meja dengan kemeja putih dan celana training. Jessica mengenakan dress santai bermotif hijau pastel. Rose duduk di sebelah kanan ayahnya, dan Arjuna untuk pertama kalinya duduk sejajar dengan mereka, persis di seberang. Rose,
Ayo duduk Jun, kata Arya sambil menuangkan air putih ke gelasnya sendiri. Malam ini khusus, bukan makan malam biasa. Arjuna yang tadinya ragu-ragu, akhirnya duduk juga. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana bahan yang digosok sampai licin. Rambutnya disisir ke samping. Agak kaku, karena kebanyakan minyak rambut. Ia sempat celingukan cari sendok sebelum Jessica menyodorkannya sambil tersenyum. Arjuna aja, nggak ada yang mau wawancara kerja di sini kok, canda Jessica. Rose mendesis pelan. Sayangnya, yang duduk itu kayak pelamar kerja magang. Arjuna mengangkat alis dan menjawab, magang jadi calon menantu boleh bu? Rose langsung melirik tajam. Arya dan Jessica malah tertawa. Makan malam berlangsung dengan obrolan ringan. Jessica cerita soal klien barunya, Arya menyinggung proyek kerjasama dengan perusahaan Kevin, dan Arjuna fokus ngunyah. Tapi dari waktu ke waktu, ia melirik Rose. Rose sendiri tidak terlalu banyak bicara. Beberapa kali ia menyendokkan mashed potato dengan gerakan pelan. Ekspresinya datar, tapi matanya sibuk mengamati Arjuna. Meski diam-diam, sampai akhirnya Arya meletakkan garpunya dan membersihkan mulut dengan serbet. Kita ini sudah lama hidup dalam rumah besar ini, tapi tidak pernah merasa utuh sebagai keluarga, katanya. Jessica menoleh. Apa maksudmu? Arya menatap Rose. Kamu tahu sayang, aku dan mama kamu sudah lama bicara soal masa depan kamu, dan malam ini kami ingin mengutarakannya. Rose mengernyit. Apa pak? Arya lalu menoleh ke Arjuna. Kami ingin kamu dan Arjuna bertunangan. Mata Rose melebar. Jessica memegang tangan Arya. Arjuna langsung tersedak. Astaga, maaf pak. Nasi masuk ke lubang yang salah, katanya sambil batuk kecil. Arya buru-buru menuangkan air ke gelas Arjuna. Rose, yang juga terkejut, malah ikat-ikatan tersidak karena tidak sengaja menelan kentang sebelum mengunyah. Aduh, air mah, teriaknya pelan sambil menepuk dadanya. Arjuna refleks berdiri dan mengambilkan air. Ia bahkan sempat menarik napas dan tiup-tiup gelas air itu, lalu dengan canggung menyerahkannya ke Rose. Minum mbak, jangan panik, ini air suci dari dapur barat, katanya cepat. Jessica menahan tawa. Arya tersenyum, menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Baru ngomong perjodohan aja, udah perhatian kayak gitu. Ma, gumam Arya. Perhatian Arjuna ke anak kita, luar biasa. Rose menatap Arjuna sambil memutar bola mata. Ini perhatian atau gaya pelawak pasar malam? Arjuna tertawa. Yang penting bikin mbak minum air, bukan minum emosi. Suasana sempat diam. Rose memandang ayah dan ibunya. Paman, ini serius. Jessica mengangguk. Kami gak maksa, tapi kami tahu kamu butuh seseorang yang tulus, dan kami melihat itu di Arjuna. Rose tidak langsung menjawab. Ia malah memandang Arjuna yang sudah duduk lagi. Wajahnya merah, masih batuk sisa tersedak. Aku gak bilang iya, katanya. Arya tenang. Kami gak butuh jawaban malam ini. Tapi pikirkan. Rose kemudian mencubit tangan Arjuna di bawah meja. Arjuna langsung mengaduh pelan. Dosa apa saya hari ini? Ya Allah, bisiknya. Rose membisik. Kalau kamu bilang satu kata lagi soal tunangan, aku tibanin kursi roda ke kaki kamu. Arjuna mengangguk cepat. Baik mbak, saya ganti topik. Cuaca hari ini panas ya. Arya menahan senyum. Jessica menyuap makanan lagi. Tak ada lagi obrolan tentang perjodohan malam itu. Tapi semua yang hadir tahu, satu langkah kecil sudah diambil. Setelah makan malam selesai, Arjuna membantu membersihkan piring. Saat ia sedang mencuci di dapur, Arya masuk pelan-pelan. Bersandar di pintu. Jun, katanya. Arjuna menoleh. Iya pak. Arya berjalan pelan, lalu menepuk bahu Arjuna. Kalau kamu bisa bikin anak saya ketawa dalam kondisi dia sekarang, kamu sudah lebih dari cukup buat saya. Arjuna dime. Saya nggak janji bisa bahagiain dia pak, tapi saya janji nggak akan tinggalin dia. Arya menepuk bahunya lebih keras. Itu yang bikin saya yakin. Dan malam itu, ketika semua lampu dipadamkan dan rumah sunyi kembali, Rose berbaring di kamarnya, menatap langit-langit.
Di tangannya ada kertas yang ditinggalkan Arjuna di meja makan. Isinya cuma satu kalimat. Kalau suatu hari, kamu bisa jalan lagi, aku tetap akan dorong kursi rodamu, Mbak. Karena aku suka dorong-dorong kamu. Rose menahan senyum. Tangannya memegang kertas itu lebih erat. Pagi itu, suasana rumah Arya Wiguna lebih sepi dari biasanya. Arjuna datang seperti biasa, pukul 7 lewat sedikit. Ia membuka gerbang rumah perlahan, lalu masuk ke dapur tanpa suara. Kebiasaannya memang begitu. Tidak pernah membuat gaduh meskipun ia sudah dianggap keluarga. Namun, hari itu tidak ada suara panggilan dari lantai atas. Tidak ada suara Rose minta tolong ambilkan jus, atau minta pindahin posisi sandarannya di sofa. Bahkan suara TV yang biasanya menyala dari pagi juga tidak ada. Arjuna berdiri di bawah tangga, menatap ke atas. Lalu ia berteriak pelan, "Rose, saya datang, Mbak." Tidak ada jawaban. "Rose, jangan bilang Mbak pura-pura tidur lagi ya. Saya tahu trik itu." Masih hening. Akhirnya ia naik ke lantai 2. Pintu kamar Rose setengah terbuka. Arjuna mengintip. Rose duduk di kursi rodanya, menghadap jendela yang tirainya terbuka lebar. Ia mengenakan gaun rumah bangga-bangga tanpa lengan. Rambutnya dibiarkan tergerai ke bahu, dan tanpa ekspresi seperti biasa. "Oh, Mbak udah bangun, saya kira belum," kata Arjuna. Masuk sambil membawa nampan berisi roti panggang dan jus. Rose menoleh pelan. "Kamu datang juga. Setelah semalam bikin saya kesel." Arjuna meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela. "Yang mana? Waktu saya tiupin air gelas? Atau waktu saya bilang saya suka dorong-dorong Mbak?" Rose melirik tajam. "Dua-duanya." Arjuna tertawa. "Berarti saya sukses 2 kali Rose Mendesa." Tapi pipinya sedikit memerah. Ia menahan senyum. Arjuna menangkap itu, tapi pura-pura tidak tahu. Rose menunjuk roti. "Mana selainya?" "Selai hati saya yang tulus, Mbak. Mau saya olesin langsung?" Rose mengambil roti dan melempar pelan ke arah Arjuna. "Kalau kamu masih bercanda terus, saya lapor papa kamu udah ngelewatin batas. Papa saya cuma tukang tambal ban, Mbak. Yang bisa saya lapor paling ya ketua RT." Rose memutar bola mata. Tapi ya makan juga roti yang satunya. Arjuna duduk di kursi dekat pintu, memperhatikannya. Setelah beberapa saat, Rose berkata pelan, "Kamu gak kaget waktu Papa ngomong soal perjodohan?" "Kaget, Mbak. Tapi saya juga mikir, kalau hidup saya memang harus berputar-putar dan berhenti di samping Mbak, ya saya siap." Ngomongnya kayak sinetron sore, tapi nggak ada jeda iklan, Mbak. Rose tertawa kecil. Ia menutup mulutnya, seolah menyesal sudah tertawa, lalu menatap Arjuna. "Kamu tuh terlalu aneh buat jadi calon suami." Arjuna berdiri, jalan pelan ke jendela. "Saya memang bukan calon ideal, tapi kalau Mbak kasih saya waktu, mungkin saya bisa buktiin saya bukan cuma tukang bercanda." Rose menatap keluar jendela. Jalan kecil di depan rumah tampak sepi. Angin meniup tirai pelen-pelen. "Aku belum bilang iya, Jun." Arjuna mengangguk. "Saya tahu. Saya nggak buru-buru. Saya sih." Rose lalu membalik kursi rodanya, menghadap Arjuna. "Kalau kamu sabar, bantu saya hari ini." "Bantu apa, Mbak?" "Saya mau masak makan siang, tapi kamu yang bantu motong-motong. Dan kamu nggak boleh ngeluh." Arjuna mengangkat 2 jari. "Siap. Saya suka motong. Dulu waktu kecil, saya tukang potong rambut ayam." "Maksudnya?" Rose heran. "Kalau ayamnya lagi diem, saya potongin bulunya dikit-dikit, biar gaya," jawab Arjuna bangga. Rose hanya bisa geleng kepala. Dapur menjadi saksi keributan kecil. Hari itu, Arjuna memotong wortel dengan gaya sok profesional, tapi malah terpeleset dan hampir jatuh. Rose tertawa keras saat Arjuna hampir menjatuhkan talenan karena tersedak uap bawang Jun. "Kamu nggak cocok jadi suami chef," kata Rose sambil memegang perut karena tertawa. "Tapi cocok jadi suami kamu." Rose diam sebentar. Kemudian ia menyendok sup yang sudah matang dan mencicipi. "Masih kurang asin," katanya. "Biar saya yang asin, Mbak. Supnya biar manis." "Kalau saya lempar panci ini ke kamu, kamu mau?" "Kalau lemparnya penuh cinta, saya
siap kena. Hari itu, meski tidak ada kata iya dari Rose, tidak juga ada kata tidak. Tapi sejak siang itu, Rose mulai memperlakukan Arjuna dengan cara berbeda. Tidak lagi sekadar asisten pribadi, bukan juga sekadar bahan lelucon, tapi sebagai seseorang yang benar-benar. Ia lihat, menjelang sore, Arjuna hendak pulang. Ia berdiri di depan pintu kamar Rose. "Mbak, besok saya datang lebih pagi ya." "Kenapa?" "Biar saya bisa bersihin hati saya lebih dulu." "Sebelum ketemu Mbak." Rose melempar bantal kecil ke arahnya. Arjuna langsung tutup muka pakai tas selempangnya. "Udah, sana. Jangan bikin saya nyesel. Enggak bilang tidak semalam." Arjuna tertawa, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, Rose berkata pelan, "Jun." Arjuna menoleh. "Terima kasih ya, kamu nggak pergi." Arjuna mengangguk. "Saya cuma pergi pulang. Besok saya datang lagi." Dan pintu tertutup pelan. Hari itu, rumah Arya Wiguna kembali ramai. Bukan karena ada acara khusus, tapi karena Jessica baru saja kembali dari kunjungan bisnis di Surabaya. Begitu turun dari mobil, Jessica langsung membuka pintu dan berteriak, "Rose, Mama pulang." Rose yang sedang duduk di ruang tengah bersama Arjuna langsung terlonjak. "Aduh, cepet banget. Kirain baru pulang sore." Arjuna berdiri cepat, lalu membereskan gelas jus dan piring kue di meja. "Waduh, Mbak, saya balik ke dapur dulu. Takut dikira nggak kerja." Rose mendesis pelan. "Biarin aja, Mama udah tahu kamu males, Jun." Jessica masuk dengan langkah cepat, sepatu hak tingginya mengeluarkan suara keras di lantai marmer. Begitu melihat Rose, ia langsung memeluk putrinya. "Kamu makin cantik, sayang. Dan kamu, Arjuna, kenapa muka kamu makin kurus? Enggak kasih makan sama anak saya?" Arjuna senyum kaku. "Dikasih, Bu. Malah tiap hari saya dimarahin biar cepet kurus." Jessica tertawa. "Kamu tetap lucu ya." Tak lama, Arya Wiguna pun pulang, lengkap. Sudah, sore itu, suasana ruang keluarga seperti reunion. Mereka duduk di sofa, ngobrol santai. Arjuna masih di dapur, mondar-mandir bawa camilan dan teh hangat. Namun tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Semua menoleh. Jessica berdiri. "Siapa ya?" "Gak ada janji sama siapa-siapa." Arjuna cepat-cepat jalan ke pintu. Ketika dibuka, ia menemukan seorang wanita muda berdiri dengan tas ransel dan senyum canggung. Wajahnya khas Indonesia. Rambut panjang dikuncir, memakai blaus putih dan celana bahan. Di belakangnya ada sopir online yang menurunkan koper besar. "Permisi," katanya. "Ini rumah Pak Arya Wiguna?" Arjuna mengangguk. "Iya." "Mbaknya siapa ya?" "Saya Dina, keponakannya Pak Arya." Arjuna sempat bingung, tapi mempersilahkan masuk. Jessica yang mendengar namanya langsung berdiri dari sofa. "Dina, kamu yang dari Bandung itu?" "Iya Tante, papa saya yang minta saya tinggal di sini sementara sambil cari kerja." Arya hanya mengangguk pendek. "Iya, betul. Kakak saya udah bilang." Rose langsung mengerutkan dahi. Dina masuk, menyalami semua orang. Ia lalu duduk di kursi dekat Rose. "Hai, Kak Rose. Saya sering lihat foto kakak di rumah Om di Bandung." Rose mengangguk pelan. "Halo." Dan di saat itulah, dari arah dapur, Arjuna masuk sambil membawa piring donat. Dina menoleh, dan matanya langsung membesar. "Kak Jun." Arjuna berhenti di tempat. Dina?" Jessica melihat kedua anak muda itu bergantian. "Kalian saling kenal?" Dina tertawa kecil. "Kak Jun itu tetangga lama saya waktu saya kecil. Kita dulu sering main layangan bareng. Waktu Dina masih SD, Bu. Dia suka maksa saya beliin permen di warung," kata Arjuna sambil tertawa. "Dan Kak Jun pernah ngagetin saya pas saya lagi mandi di sungai," sahut Dina. Arya tertawa keras. "Wah, dunia sempit ya. Cocok tuh. Anak tetangga dan anak op bisa reuni di rumah saya." Tawa Jessica menyusul. Rose hanya memandangi Dina dan Arjuna. Ekspresinya sulit ditebak. Dina mengobrol terus dengan Arjuna, seolah lupa ada orang lain di ruangan. Ia bertanya kabar, cerita masa kecil, dan sesekali menepuk tangan Arjuna dengan akrab. Arjuna tertawa-tawa juga. Seperti lupa diri,
Rose melirik Arjuna tajam. Cangkir tehnya ia angkat, lalu minum pelan, sambil menahan muka datar. Setelah beberapa menit, Rose menyela. Jun, bisa ambilin saya bantal di kamar? Arjuna langsung berdiri. Oh, iya, maaf, Ambiak. Dina motong. Biar aku aja kak. Rose langsung menatap Dina. Nggak usah. Saya minta Jun. Suasana sempat canggung. Jessica menangkap ketegangan itu, tapi pura-pura tidak sadar. Setelah Arjuna masuk ke kamar, Jessica mendekati Rose. Kamu cemburu? Rose menjawab cepat. Enggak, Jessica tersenyum. Ibu tahu kamu suka Jun, tapi anak itu terlalu baik kadang. Rose hanya diam. Tatapannya ke arah kamar masih penuh tanya. Beberapa menit kemudian, Arjuna kembali bawa bantal. Ia menyodorkannya ke Rose. Makasih, kata Rose pelan. Nyaris tidak terdengar. Arjuna duduk di sofa sebelahnya. Dina melanjutkan obrolan. Tapi kali ini, Arjuna tidak terlalu menanggapi. Ia lebih sering melihat ke arah Rose, memperhatikan wajahnya, yang tidak lagi seceria tadi siang. Ketika malam tiba dan tamu-tamu berpamitan untuk tidur, Dina dibawa ke kamar tamu lantai atas. Arjuna pun pamit. Saat di depan pintu, Rose memanggilnya pelan. Jun? Arjuna menoleh. Jangan terlalu akrab. Ya. Sama Dina. Arjuna mengangkat alis. Kenapa? Rose menandak. Gatal lihatnya. Arjuna tertawa kecil. Kalau Mbak cemburu, bilang aja cemburu. Rose mendeses, lalu mencubit lengannya pelan. Sakit lo itu, kata Arjuna sambil meringis. Bagus. Biar kamu tahu rasanya digigit nyamuk yang bawa iri. Malam itu, Arjuna pulang dengan senyum lebar, dan Rose duduk di kursinya sambil memeluk bantal Ea baru sadar. Perasaannya tidak lagi netral. Pagi itu suasana rumah masih sepi. Hanya suara cicak di plafon dan mesin kopi otomatis di dapur yang berbunyi. Arjuna datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 bungkus nasi uduk dari warung langganannya dan 2 gelas kopi susu dalam kantong plastik. Seperti biasa, ia sudah hafal siapa yang minum manis dan siapa yang minta pahit. Setelah menaruh sarapan di meja dapur, ia langsung menuju ruang tengah mencari Rose, tapi tidak ada siapa-siapa. Rose masih tidur, Jun, ujar Jessica, yang muncul dari arah tangga, mengenakan dress kerja warna krem. Kakinya semalam nyeri lagi, mungkin kecapekan. Oh, gitu ya Bu? Mau saya bangunin? Jessica menggeleng. Enggak usah, kamu siapin aja sarapan, nanti ibu yang bangunin. Sambil berjalan kembali ke dapur, Arjuna bertemu Dina yang baru turun dari lantai atas. Rambutnya dikuncir 2, memakai kaos longgar dan celana olahraga. Pagi, Kak Jun. Pagi Mbak Dina. Aku bantuin ya, sekalian belajar jadi asisten pribadi, ucap Dina sambil terkekeh. Arjuna tertawa pelan. Wah, kalau kamu ikut bantu, nanti saya saingan kerja dong. Dina ikut tertawa. Siapa tahu bisa kerja bareng. Mereka berdua pun sibuk di dapur, menyusun piring dan gelas, menaruh sambal, menghangatkan nasi, sambil sesekali saling melempar cerita lama. Dari luar, mereka tampak akrab dan santai, tapi dari lantai atas, ada sepasang mata yang melihat ke bawah dari celah tangga. Rose sudah bangun sejak 15 menit lalu. Ia duduk di kursi rodanya. Dia memperhatikan Arjuna dan Dina yang tertawa-tawa di dapur. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Ia turun pelan-pelan lewat lift kecil yang dipasang di sisi tangga rumah. Sesampainya di bawah, ia langsung menuju meja makan. Arjuna melihatnya duluan. Mbak Rose, pagi? Udah bangun? Udah, jawab Rose singkat. Sakit kaki biasa. Nggak usah lebay. Dina menyodorkan gelas kopi ke arah Rose. Kak Rose, ini kopi favorit kakak. Aku tambahin 1 sendok gula ya, soalnya kemarin katanya kurang manis. Rose menerima gelas itu tanpa menatap Dina. Iya, makasih. Jessica masuk ke ruang makan, melihat mereka sudah berkumpul. Wah, komplit nih. Mari kita makan bareng ya. Mereka mulai sarapan, tapi suasana tidak seperti biasanya. Rose terak, banyak bahkan
ketika Arjuna menyodorkan potongan telur dadar. Ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah makan, Arjuna membereskan piring. Dina ikut membantu. Sementara Rose diam di ruang tengah, menonton televisi, tapi tidak benar-benar menontonnya. Beberapa menit kemudian, Arjuna muncul sambil mengeringkan tangannya. Ia berdiri di belakang kursi Rose. "Mbak, mau saya buatin teh jahe?" katanya. "Semalam, kakinya sakit." "Nggak usah," jawab Rose pelan. Arjuna mengangguk. "Kalau gitu, saya lanjut ngepel dulu ya." Saat Arjuna menjauh, Rose menarik napas dalam. Ia menoleh ke Jessica yang sedang duduk membaca majalah di dekatnya. "Mah, kamu serius waktu bilang mau jodohin aku sama Arjuna?" Jessica menurunkan majalahnya, menatap Rose. "Kenapa nanyanya tiba-tiba?" "Ya, penasaran aja." Jessica tersenyum. "Ibu serius, tapi cuma kalau kamu juga mau. Kami nggak maksa." Rose memalingkan wajah. Dia kayaknya lebih cocok sama Dina. Mereka cocok. Sama-sama ceria. Jessica meletakkan majalah. "Rose, kamu cemburu?" Rose tidak menjawab. Jessica mengelus tangan putrinya. "Kalau kamu suka seseorang, jangan keburu dorong dia pergi. Nanti kamu nyesel. Apalagi orang seperti Arjuna, dia bukan tipe yang suka main-main." Rose menatap lantai. "Tapi dia cuman opma, Jessica Mendengas. Op, tapi pintar, sopan, tanggung jawab, nggak neko-neko. Kamu pikir gampang cari lelaki seperti itu? Papa kamu aja udah jatuh hati sama sikap dia. Kadang gelar itu cuma tempelan. Hati orang nggak bisa dibohongi." Rose diam lama. Di sore hari, saat semua sedang di ruang keluarga, Arya Wiguna pulang lebih awal. Ia membawa kantong plastik besar berisi bakso kesukaan Rose. "Anak papa di mana?" Rose langsung tersenyum. "Di sini." Arya meletakkan kantong plastik di atas meja. "Hari ini papa mau bikin pengumuman kecil. Tapi kita makan dulu." Mereka menyantap bakso sambil tertawa. Bahkan Rose mulai mencair. Ia tertawa ketika Arjuna tersedak karena sambalnya terlalu pedas. Dina ikut tertawa, tapi kali ini lebih banyak diam. Setelah makan, Arya berdiri. "Jadi begini, Bapak udah bicara sama Mama kalian, dan kita sepakat kalau memang Rose setuju, kami mau menjodohkan Rose dengan Arjuna." Suasana langsung hening. Arjuna menatap Arya dengan ekspresi setengah bingung, setengah kaget. Dina tampak terkejut. Jessica tersenyum. Rose mengangkat cangkirnya. Baru hendak minum, ia tersedak pelan, batuk-batuk kecil. Arjuna cepat berdiri dan mengambil air putih, menyodorkannya. "Mbak." Pelan-pelan, Rose meneguk airnya. Arya dan Jessica saling berpandangan. "Baru ngomong perjodohan aja, Arjuna udah sigap begitu," kata Arya, tersenyum. "Gimana, Mah? Perhatiannya tulus kan?" Jessica mengangguk. Rose menaruh cangkir dengan suara pelan. Wajahnya merah. Tapi bukan karena marah. Ia mencubit tangan Arjuna yang duduk di sebelahnya. "Sakit," kata Arjuna. "Biarin," jawab Rose. Arya tertawa. "Wah, ini sih udah cocok." Kayak Tom and Jerry, Dina hanya tersenyum tipis. Ia tahu, hari ini hatinya agak sesak. Dan Arjuna, dia cuma bisa nyengir. "Saya sih siap, Pak. Tinggal tunggu lampu hijau dari Mbak Rose." Rose menatapnya lama. Tapi kali ini tidak ada sinis, tidak ada angkuh. Yang ada hanya senyum kecil yang disembunyikan di balik gelas air putihnya. Rose duduk sendirian di taman belakang rumah. Kursi rodanya menghadap ke kolam ikan yang tenang, dihiasi gemericik air dari pancuran kecil. Angin sore membuat rambut pirangnya berantakan. Tapi ia tidak peduli. Wajahnya terlihat murung sejak percakapan perjodohan tadi malam. Bukan karena ia tak suka ide itu, tapi justru karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Di balik segala sikap keras dan wajah sinis yang biasa ia tunjukkan ke Arjuna, diam-diam perasaannya sudah berubah. Ia tahu, sejak kejadian di lift, sejak Arjuna pertama kali mengoleskan balsam ke kakinya, sejak pria itu diam-diam memperhatikan setiap kebutuhannya tanpa diminta. Sejak itu, hatinya pelen-pelen goyah.
Tapi ia juga bingung. Apakah Arjuna benar-benar ikhlas? Atau hanya karena dia anak bos? Arjuna datang dari arah belakang, membawa 2 gelas minuman dingin. Es teh lemon, spesial buat yang lagi bingung, katanya sambil duduk di bangku taman. Rose melirik tanpa berkata, tapi ia menerima gelas itu. Kamu nguping pembicaraan semalam? Tanya Rose akhirnya. Nggak perlu nguping, semua orang juga dengar. Rumah ini nggak gede-gede amat. Rose diam, mengaduk es teh di tangannya, meski tidak ada yang perlu diaduk. Kamu, serius? Tanyanya pelan. Serius soal apa? Soal perjodohan itu? Arjuna tertawa kecil. Saya nggak pernah bercanda soal hal penting. Kalau Mbak Rose mau, saya lebih dari siap. Rose menatapnya lama. Tapi aku cerewet, aku naibalan. Aku suka nyuruh-nyuruh. Kadang ngomong seenaknya. Iya, saya tahu. Dan kamu tetap mau? Arjuna mengangguk. Karena saya juga tahu, di balik semua itu, Mbak Rose cuma takut dikecewakan. Sama seperti saya. Rose terdiam. Ucapan itu menamparnya pelan, tapi dalam. Karena benar, sejak ia lumpuh, ia belajar membangun dinding. Ia tak ingin dikasihani, apalagi dikendalikan. Tapi justru Arjuna datang dengan sikap yang tidak biasa. Ia tidak pernah memandang Rose sebagai orang cacat. Ia memperlakukannya seperti orang biasa, kadang bahkan menyebalkan. Tapi justru itu yang membuatnya berbeda. Kalau aku bilang belum siap, bisik Rose. Ya, saya nunggu. Kalau aku bilang gak mau? Arjuna menghela napas. Saya tetap bantu Mbak setiap hari. Karena saya kerja di sini. Dan karena saya memang sayang, perasaan itu nggak berubah, meski jawaban Mbak nolak. Roseman, air mata hampir jatuh. Tapi buru-buru ia lap. Kamu nggak takut hidup susah? Saya udah biasa hidup susah. Yang saya takutin itu, kalau hidup sendiri, dan kehilangan orang yang saya sayang. Rose menarik napas dalam, lalu ia menatap wajah Arjuna lama. Dan akhirnya tersenyum kecil. Jawabanku, belum, katanya pelan. Arjuna tertawa. Ya, saya udah feeling ke situ. Tapi belum itu bukan berarti tidak kan? Belum itu artinya, kasih aku waktu buat yakin. Karena aku juga gak mau kamu nikah cuma karena disuruh papa. Siap, saya tunggu. Sambil nangu, saya buatin kamu es teh terus tiap hari. Rose tertawa pelan dari Kayohon. Arya dan Jessica berdiri di balik jendela kaca ruang makan, melihat adegan di taman. Jessica bersandar di bahu Arya. Menurut kamu, mereka bakal cocok nggak? Tanya Jessica. Arya tersenyum. Kalau satu rumah isinya ketawa tiap hari, itu udah cocok. Malam harinya, Arjuna masih di rumah keluarga Wiguna. Ia membantu Dina membereskan gudang belakang. Mereka menemukan satu dus penuh berisi mainan bekas milik Rose semasa kecil. Dina memegang sebuah boneka beruang coklat. Kak Jun, kamu pernah punya boneka waktu kecil? Arjuna tertawa. Saya punya boneka karung beras, digambar-gambar, pakai spidol. Dina tertawa keras. Rose beruntung sih, punya kamu di rumah ini, katanya tiba-tiba. Arjuna menoleh. Maksudnya, Dina menyimpan boneka ke dalam dus. Yah, kamu bikin dia ketawa. Bikin dia lebih hidup. Dulu sebelum kamu banyak bantu, dia lebih sering diam, lebih dingin. Sekarang, walau suka bentak-bentak, aku tahu dia lebih ceria. Arjuna tersenyum. Makasih ya Mbak Dina. Tapi saya juga banyak belajar dari kalian semua. Di sini rasanya udah kayak rumah sendiri. Dina menatap Arjuna, lalu mengangguk. Semoga kalian bahagia nanti. Arjuna hanya menjawab dengan senyum. Kamarnya, Rose duduk di depan kaca. Ia membuka kotak kecil berisi gelang dari masa kecilnya. Di salah satu tali, ada nama Rose yang dironce dengan manik-manik plastik. Ia mengenakan gelang itu ke tangannya yang ramping. Lalu, melihat ke kaca, menatap bayangan dirinya sendiri. Rambutnya, matanya, wajahnya masih seperti dulu, tapi hatinya sudah berubah. Lebih terbuka, lebih berani. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah kecelakaan itu, ia merasa dicintai tanpa syarat. Dan itu datang dari seorang office boy.
yang tiap pagi bawa nasi uduk dan teh manis dalam plastik. 3 bulan berlalu sejak sore di taman itu. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi juga tidak sepenuhnya biasa. Hubungan Arjuna dan Rose perlahan tapi pasti berubah. Dari sekadar office boy dan anak bos, menjadi 2 orang yang saling memperhatikan, saling melengkapi, saling menggoda dengan cara yang hanya mereka berdua pahami. Arjuna tetap datang ke rumah setiap pagi, membuatkan teh manis hangat untuk Rose sebelum ia bersiap ke kantor. Dan Rose kini sudah terbiasa menunggu. Kadang sengaja bangun lebih pagi agar tidak ketinggalan senyum pertama Arjuna. Kadang pura-pura ketiduran agar bisa dimarahi manja oleh pria itu. Di kantor, Arya makin sering memperhatikan keduanya dari balik kaca ruangannya. Ia melihat sendiri bagaimana putrinya yang dulu pemarah, dingin, dan susah didekati kini lebih ceria, lebih hidup. Bahkan para staf lain pun mulai memperhatikan perubahan itu. Rose tidak segalak dulu, dan Arjuna tidak selugu dulu. Mereka menjadi pasangan aneh, tapi menggemaskan. Suatu sore, saat makan malam bersama, Arya menjatuhkan sendoknya dengan sengaja. Semua orang menoleh. "Saya mau tanya sekali lagi," katanya sambil menatap Arjuna dan Rose. "Masih butuh waktu? Atau sudah siap?" Rose menoleh ke Arjuna, lalu menatap ayahnya. "Dengan tenong?" ia menjawab. "Sudah siap." Arya tersenyum lebar. Jessica langsung menepuk tangan. Dina berteriak kecil. Dan Arjuna? Ia masih diam selama 3 detik, sebelum akhirnya bangkit dari kursinya. "Pak, Arya, Bu Jessica, saya bersedia, asal Rose juga mau jadi istri saya." Rose pura-pura mengangkat alis. "Saya belum bilang iya loh." Arjuna langsung mengambil gelas dan bersiap minum. Pura-pura kecewa. "Tapi," lanjut Rose pelan, "kalau kamu sanggup tiap hari buatin teh manis dan nyuapin aku makan malam saat aku malas gerak, aku mau." Semua tertawa. Arjuna memukul dadanya sendiri seperti prajurit. "Siap Nona." 2 minggu kemudian, rumah keluarga Wiguna berubah seperti rumah pengantin. Dekorasi serba putih, bunga melati, dan mawar merah muda. Keluarga besar dari pihak Arya datang dari berbagai kota. Teman-teman Arjuna dari kampung ikut hadir, mengenakan batik pinjaman dan sepatu mengkilat yang entah dari mana di ruang reas. Rose mengenakan gaun putih gading tanpa lengan, dress sederhana namun menonjolkan kecantikannya. Rambutnya digelung anggun dan senyum kecil terus bermain di bibirnya. Jessica membantu merapikan kerudung tipis di kepala putrinya. "Kamu cantik sekali," katanya lirih. Rose menatap ibunya di cermin. "Terima kasih sudah tidak pernah menyerah mendukung aku." Jessica mencium kening Rose. Sementara itu, Arjuna berdiri kikuk di ruang tamu, memakai jas putih yang disewa, lengkap dengan dasi kupu-kupu merah muda yang kebesaran. Senyumnya sedikit longgar, tapi ia tetap percaya diri. Arya datang menghampiri, menepuk pundaknya. "Kamu siap?" Arjuna mengangguk, lalu menjawab dengan gaya khasnya. "Insya Allah siap mental, Pak. Siap lahir batin, tapi siap biaya anak pertama. Saya nyicil ya." Arya tertawa terbahak-bahak. "Itu nanti urusan saya. Kamu urus anak saya dulu." Berlangsung hikmat dan hangat. Tidak mewah, tapi penuh tawa. Saat ijab kabul, suara Arjuna nyaris tercekat karena gugup. Sampai penghulu pun ikut tersenyum. "Sah?" tanya penghulu. "Sah," jawab semua orang serempak. Rose tidak bisa menahan air mata saat Arjuna menyematkan cincin di jari manisnya. Tangannya bergetar, tapi senyumnya tidak pernah semanis hari itu. Di resepsi, banyak kejadian lucu. Mulai dari sepupu Arjuna yang nyasar ke dapur karena malu ketemu orang bule, hingga teman kantor yang bingung harus salaman dulu atau cium pipi ala barat saat ketemu Jessica. Arjuna sendiri sempat membuat gempar ketika menyelipkan sandal jepit di balik jasnya dan memamerkannya saat disuruh berfoto. "Biar ingat dari mana saya datang," katanya polos. "Dan supaya kalau disuruh nyapu mendadak, saya siap." Rose mencubit lengannya sambil tertawa geli. 3 bulan setelah pernikahan, suasana rumah tetap hangat. Kini Rose lebih sering berada di dapur, meski hanya untuk menemani. Arjuna tetap bangun pagi, membuatkan sarapan,
dan membantu Rose ke taman belakang. Mereka berbagi cerita, bercanda, dan tetap menjadi versi terbaik satu sama lain. Arya menyerahkan sebagian kendali perusahaan ke Arjuna. Tidak mudah tentu saja, tapi Arjuna mau belajar. Rose pun membantu, memberikan masukan desain, komunikasi dengan klien asing, dan memastikan suaminya tidak lupa makan siang. Di ruang keluarga, suatu malam, mereka duduk bertiga. Arjuna, Rose, dan Arya. Jessica sedang keluar kota bersama Dina. Gimana rasanya jadi suami anak bos? Tanya Arya tiba-tiba. Arjuna berpikir sebentar. Kayak mimpi. Pak, tapi yang gak bisa bangun-bangun. Dan tiap bangun malah makin senang. Arya tertawa. Saya tidak salah pilih. Pak, besok saya boleh nggak ke kantor naik motor bebek? Mobil yang Bapak kasih, mending dipakai Mbak Dina dulu. Arya menatap Arjuna, lalu mengangguk. Naik apapun, yang penting kamu tahu tujuanmu. Arjuna menoleh ke Rose dan menggenggam jengkolnya. Tujuan saya cuma satu, Pak. Bikin dia senyum tiap hari. Rose, pura-pura malas. Ci, gombal banget sih. Arjuna terkekeh. Kan sekarang udah halal. Boleh dong. Tawa mereka bertiga memenuhi ruangan. Di luar, hujan turun pelan. Tapi di dalam rumah itu, hangat tidak pernah benar-benar pergi. Karena cinta memang bukan soal sempurna atau tidak. Bukan tentang siapa yang cacat atau siapa yang kaya. Tapi tentang siapa yang tetap bertahan dan membuatmu tertawa. Bahkan saat dunia sedang tidak ramah. Dan Arjuna, si office boy sederhana itu, membuktikan bahwa yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus. Celetukan, receh, dan satu gelas teh manis tiap pagi.